Satu. Jadi selamat malam Pak Wibawanto Nugroho selaku dosen keamanan internasional. Jadi perkenalkan pertama-tama nama saya itu Luistan, berasal dari hubungan internasional 2022 kelas B dengan nomor NIM 010432200052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai seluruh pelajaran yang telah kita lewati selama setengah semester ini. Pada minggu pertama, mempelajari keamanan internasional. Kita mempelajari sebuah bab yang sangat informatif. Dan bab satu kita belajar tentang gagasan keamanan. Bab ini bertujuan untuk memperkenalkan kita pada gagasan keamanan sebagai nilai inti kehidupan manusia. Poin-poin penting dari bab pertama adalah keamanan dalam atau apa, keamanan dari apa, keamanan untuk apa, keamanan dengan cara apa. Juga ada tiga paradigma keamanan yang dibicarakan. Nah, untuk mari kita bahas lanjut poin selanjutnya. Poin-poin penting yang telah disebutkan sebelumnya. Keamanan dalam atau apa? Sebagaimana adanya menjelaskan bahwa individu yang terisolasi tidak dapat diganggu-gugat dari serangan eksternal. Ide keamanan adalah diarahkan pada masalah perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang lain, baik sesama warga negara maupun orang asing, dan bukan kekuatan alam. Keamanan dari apa? Keamanan dapat dicapai dengan dua cara, pencegahan dan rasa malu. Nah, tiga paradigma keamanan, keamanan nasional, kebijakannya diarahkan menciptakan dan memelihara angkatan bersenjata untuk pertahanan nasional dan juga pencegahan sebagai paradigma ini biasanya membahas keadaan seperti Perang Dingin di mana dua negara secara aktif menentang satu negara lain. Keamanan internasional seringkali memandang dunia sebagai suatu campuran konflik sebagai berikut. Hubungan antara negara membentuk masyarakat anarkis. Paradigma ini beroperasi secara berbeda baik dari keamanan nasional maupun keamanan manusia. Ketidakamanan dalam konteks ini harus datang dari dalam dan bukan dari luar. Ini adalah dinamika internal yang muncul dari kondisi anarki. Keamanan manusia menganggap bahwa keamanan pribadi adalah masalah mendasar dan bukan sekedar persoalan belaka untuk politik dalam negeri negara yang bersangkutan. Keamanan manusia sering diartikan sebagai pandangan baru pada pertanyaan keamanan. Dari informasi yang ada, terlihat jelas perbedaan pada berbagai jenisnya pandangan keamanan. Sedangkan untuk keamanan internasional, visi ketidakamanan harus selalu ada, datang dari dalam dan bukan dari luar. Keamanan juga dapat dicapai dengan dua cara, yaitu perbedaan dan pencegahan. Keamanan nasional di mana ia menciptakan dan memelihara angkatan bersenjata mengatasi keadaan di mana dua negara secara aktif bertentangan. Keamanan manusia di mana mereka menganggap keamanan pribadi sebagai masalah yang mendasar. Nah, pada topik selanjutnya itu ada national security. Jadi, untuk negara dalam mencapai keamanan melalui kekuatan militer efektif, dibutuhkan suatu pandangan yang seragam tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan keamanan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang termasuk di dalamnya. Observasi, keamanan internasional, pemikiran keamanan yang berpacu pada non-militer, serta apa yang bukan dimaksud dengan keamanan nasional. Nah, pembahasan tentang keamanan tidak terlepas dari beberapa elemen. Kekuatan atau hard dan soft, kapasitas militer, force yang dimana itu merupakan kekuatan negara menggunakan atau tidak menggunakan kapasitas militernya, serta pertahanan nasional, yaitu upaya negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Konsep pemikiran keamanan internasional seperti keamanan dan pertahanan kolektif yaitu NATO, serta keamanan global yaitu PBB membantu memperjelas lingkup dari keamanan nasional. Di sisi lain, banyak pemikiran bahwa keamanan tidak harus selalu membahas militer, melainkan dapat melainkan kondisi politik, ekonomi, manusia, dan lingkungan yang dimiliki negara. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri signifikansi sektor non-militer dalam keutuhan negara. Tugas terutama keamanan adalah memberikan perlindungan atas ancaman. Dan saat ini, kemiliteran masih menjadi jawaban untuk mencapai hal tersebut.
Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan keamanan nasional, perlu kembali mengingat salah satu elemen yaitu kekuatan, sejauh mana negara dapat mempengaruhi dan mengendalikan nasibnya. Ketika membahas kekuatan dengan kaitannya menghadapi ancaman, argumen bahwa kekuatan militer, hard, dan non-militer, yaitu soft, dapat saling dipertukarkan, atau bahkan dipilih salah satu kurang tepat. Maka, negara dalam mengejar keamanan harus menghindari asumsi bahwa pendanaan untuk soft power, yaitu program perbaikan iklim, sama pentingnya dengan pendanaan untuk hard power, yaitu seperti militer yang pesawat tempur dan sebagainya. Nah, pada minggu ketiga, kita membahas tentang key concepts pada international relations. Aliansi merupakan suatu bentuk kerjasama dan persekutuan antara dua atau lebih pihak maupun negara untuk mencapai tujuan kolektif dan mengatasi tantangan bersama untuk menanggulangi ancaman yang sama. Dengan adanya aliansi, dapat meningkatkan posisi negara dalam sistem internasional dan juga dapat menjamin keamanan saat interaksi dengan state lain. Dari aliansi ini terdapat dua jenis, yaitu aliansi formal dan aliansi informal. Sebuah aliansi dapat dikatakan formal ketika aliansi terikat dengan perjanjian resmi yang ditandatangani negara anggota dan berasumsi bahwa ancaman yang ditemukan dalam negara anggotanya merupakan ancaman yang dimiliki bersama. Aliansi informal bertolak belakang dengan aliansi formal. Aliansi formal tidak terikat oleh perjanjian resmi, dan terdapat kemungkinan untuk terbentuknya perjanjian antara pemimpin yang tidak diketahui oleh publik. Ketika terbentuknya aliansi antara negara, negara dapat menutup kerugian biaya dari segi pertahanan, dikarenakan terbentuknya aliansi tadi dan juga dapat meningkatkan lajunya perdagangan, sehingga dapat juga meningkatkan keuntungan dalam segi ekonomi untuk pihak yang melakukan aliansi tersebut. Nah, tentunya dengan keuntungan yang cukup besar ini dapat menarik negara-negara yang kecil yang memang membutuhkan tangan dan dana segar dari negara-negara besar tersebut. Nah, pada minggu keempat itu kita membahas tentang buku People, States, dan Fear. Nah, berdasarkan dari buku itu, khususnya pada chapter 1 sampai 4, membahas tentang definisi dari keamanan individual sebagai sesuatu yang lebih kompleks, di mana menurut Buzan, keamanan individual ini menyangkut tentang kesehatan, status, kekayaan, materi, hingga kebebasan. Jelas sekali sangat berbeda dengan keamanan bagi sebuah negara yang secara tradisionalnya hanya berfokus tentang militer dan kedaulatan saja. Dalam tulisan ini, Buzan menunjukkan jika keamanan individual harus diutamakan, sebab menyangkut kehidupan seseorang yang jika hilang tidak bisa lagi digantikan. Negara ini menjadi aktor yang harus bertanggung jawab dalam menjamin keamanan individu bagi masyarakatnya dan harus memperjuangkan kesejahteraan dan jaminan kehidupan tersebut dalam berinteraksi di tengah dinamika politik global. Ancaman yang dihadapi negara-negara dalam sistem internasional tidak hanya ancaman militer, tetapi juga bahaya ekonomi dan politik internasional. Perlu ditegaskan bahwa suatu negara harus menempatkan keamanan ekonomi di atas bentuk keamanan lainnya ketika membahas keamanan. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, merupakan salah satu definisi keamanan ekonomi. Masyarakat, negara, dan sistem internasional secara keseluruhan merupakan 3 aktor utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap ancaman yang dihadapi suatu negara. Pemerintah dengan gaya kepemimpinan otoriter tidak hanya dapat membahayakan masyarakat, tetapi juga dapat melindungi masyarakat dari ancaman eksternal. Selanjutnya kita membahas tentang non-traditional security studies. Berakhirnya Perang Dingin diawali dengan era baru dalam ancaman non-tradisional. Kita bisa ambil contoh seperti kelangkaan sumber daya, perdagangan narkoba, penyakit menular, kejahatan transnasional, dan juga keamanan informasi. Ancaman-ancaman yang hadir tersebut kerap kali disebut sebagai ancaman transnasional.
Alasan disebut sebagai ancaman transnasional karena melampaui kemampuan nasional dan memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Pada bagian pertama dalam buku ini, ia membahas tentang konsep keamanan non-tradisional dengan ancaman keamanan tradisional. Penulis juga berpendapat bahwa mereka membutuhkan pendekatan keamanan yang berbeda. Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keamanan non-tradisional. Pendekatan keamanan manusia, pendekatan ini menekankan kepentingan hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia. Pendekatan keamanan lingkungan menekankan melindungi lingkungan dari kerusakan. Pendekatan keamanan kesehatan menekankan perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan beberapa pendekatan lainnya. Selanjutnya, membahas mengenai tantangan dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya yaitu lintas batas, yaitu ancaman keamanan non-tradisional yang membutuhkan penanganan lebih dari satu negara. Ancaman yang bersifat multidimensional ini merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang dimana membutuhkan pendekatan dan juga pengkajian yang lebih komprehensif. Dari seluruh materi yang telah dipaparkan oleh buku tersebut, saya belajar bahwa adanya ancaman non-tradisional dan juga tradisional. Terdapat juga berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keamanan non-tradisional. Pendekatan keamanan hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan, ancaman non-tradisional kerap kali disebut sebagai ancaman transnasional karena sering membutuhkan kerjasama internasional dalam menanggulanginya. Menurut saya, materi yang dibawakan cukup baik. Selanjutnya, pada week 6 kita membahas mengenai topik sistem internasional. Sistem internasional membawa perubahan dalam ruang lingkup global. Hal ini mengakibatkan berubahnya ruang lingkup dari pembuatan kebijakan dan strategi keamanan nasional. Ancaman datang dari berbagai bentuk dan membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak terjadi konflik yang berlanjut. Inilah mengapa pemahaman akan sistem internasional sangat penting untuk kita pelajari. Tanpa pengertian itu, maka kita tidak bisa mengimbangi pemikiran sistem internasional yang bersifat anarkis. Sistem internasional dapat dijelaskan sebagai pola interaksi dunia internasional. Itulah mengapa ada level of analysis yang membantu kita memahami kejadian dalam HI, termasuk dalam keamanan internasional. Di sini, kita tidak hanya terbatas membahas negara, namun terdapat banyak aktor yang berpengaruh. Aktor-aktor ini mencakup negara maupun non-negara, walaupun negara menjadi pemeran utama. Namun, aktor non-negara seperti MNC atau multinational company, individu, NGO atau non-governmental organization menjadi aktor yang sangat berpengaruh. Bangsa juga dapat menjadi faktor penting dalam pembuatan keputusan dalam sistem internasional yang anarkis ini. Rezim juga digunakan untuk menjaga dan memastikan tidak adanya pelanggaran dalam sistem internasional dan peraturan dapat berjalan dengan baik. Balance of power perlu diimbangi antara aktor negara dan non-negara agar order dapat terjaga. Kepentingan yang berbeda-beda dapat tercapai jika terdapat distribusi aktor yang baik. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada penjelasan mengenai sifat atau sikap dari aktor. Negara populer dan aktor non-negara dapat menciptakan berbagai hambatan maupun kesempatan. Inilah yang menyebabkan pemangku kekuasaan menganalisis ancaman dengan benar dan memutuskan tindakan yang tepat. Namun, pada akhirnya, pemahaman yang tepat akan dapat masalah pemahaman yang tepat akan masalah dapat menjaga sistem internasional. Nah, selanjutnya eh, pada week terakhir ini kita membahas tentang RSCT. Jatuhnya Uni Soviet dan berubahnya sistem orde kekuatan dunia mendorong AS sebagai negara hegemon. Terdapat beberapa perspektif yang berupaya untuk menjelaskan sistem internasional tersebut dalam segi keamanan internasional. Perspektif neorealis mengatakan kalau aktor utama dalam keamanan internasional kontemporer adalah negara dan fokus kepada polaritas dan distribusi kekuatan. Sebaliknya,
Perspektif globalis mengatakan bahwa peranan aktor independen seperti MNC dan NGO juga penting untuk dipahami. Perspektif yang ketiga merupakan perspektif regionalism, yaitu mengatakan bahwa level of analysis yang terbaik untuk menganalisis konflik dan cooperation dari isu keamanan internasional adalah level regional. Untuk memahami regionalism dan RCT, kita harus membedakan level of analysis regional dan unit dan global, di mana region merupakan kumpulan dari unit dan tidak memiliki otonomi. Menurut Barry Buzan, RSC adalah sekelompok unit yang proses sekuritisasi dan desekuritisasinya begitu terikat sehingga keamanan dari unit-unit tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. RSC sendiri terbentuk karena adanya interaksi yang menghasilkan interdependence yang tidak merata. Beroperasi secara independen, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di mana sebuah kekuatan eksternal dapat mempengaruhi dinamika kekuatan di RSC tersebut. Fenomena ini disebut sebagai penetration. Terdapat dua jenis RSC, Standard RSC dan Centered RSC. Standard RSC adalah RSC yang bersifat Westphalian dan dikendalikan oleh kekuatan regional pada RSC tersebut. Sedangkan Centered RSC adalah RSC yang bersifat unipolar karena mengandung great power, institusi, dan superpower. Dari penjelasan yang dia dari penjelasan week 7 tersebut bisa disimpulkan kalau perspektif keamanan internasional neorealis, globalis, dan regionalis tidak dapat menjelaskan dinamika keamanan internasional pasca Perang Dingin secara menyeluruh, sehingga diperlukannya RSCT oleh Barry Buzan ini. RSC adalah sekelompok unit atau negara yang terikat keamanannya dan umumnya dikendalikan oleh kekuatan regional pada region tersebut, membentuk balance of power sendiri. Jadi sekian pembelajaran dan juga refleksi dari minggu pertama hingga week 7 ini. Terima kasih atas perhatiannya.